Teman-teman, tahukah kalian apa itu puisi? Puisi merupakan sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan dari penyair tentang apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Penyair adalah orang yang mengarang puisi. Perlu teman-teman ketahui bahwa puisi ini berbeda dengan dongeng maupun cerpen. Perbedaannya terletak pada penulisannya. Kalau di dongeng ataupun cerpen kita menulis menggunakan paragraf, pada puisi penulisannya akan menggunakan baris serta bait. Serta bahasanya di puisi ini terikat oleh irama dan juga rima. Teman-teman, puisi ini memiliki beberapa ciri. Ciri yang pertama adalah adanya baris dan juga bait. Puisi biasanya tersusun dalam bentuk bait-bait. Dalam suatu bait, terdapat beberapa baris kata ataupun kalimat. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman membuka buku Bupena 4C halaman 3. Kemudian perhatikan di situ ada contoh puisi tentang cita-cita. Bu Diana akan bacakan puisinya ya. Pikiranku melayang ke suatu masa. Aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa? Kalimat pikiranku melayang ke suatu masa itu disebut sebagai baris pertama. Lalu kalimat kedua, aku pun bertanya-tanya, itu merupakan baris kedua. Kemudian yang ketiga, mau jadi apa aku saat dewasa, itu merupakan baris ketiga. Gabungan dari beberapa baris ini disebut sebagai bait. Sampai sini teman-teman sudah paham? Kalau masih ada yang belum paham, silahkan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar YouTube ya. Ciri puisi selanjutnya yaitu adanya irama dan juga rima. Irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Irama ini biasanya berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi saat membacakan puisi. Selain irama, dalam puisi juga ada rima. Rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Untuk lebih jelasnya, apa itu rima? Silahkan perhatikan contoh yang terdapat di Bupena 4C halaman 3 di puisi Cita-Cita. Perhatikan bait pertama pada puisi tersebut. Lihat huruf terakhir pada tiap baris. Di situ huruf terakhirnya ditandai dengan huruf A. Jadi, bisa kita simpulkan dari ketiga baris tersebut hurufnya sama, berarti rimanya kita sudah dapatkan. Dalam bait ini, puisi tersebut berimakan A, atau puisi yang berima terus. Puisi yang berima terus ini memiliki persamaan bunyi di setiap barisnya. Jadi pada baris pertama, kedua, dan ketiga itu bunyinya sama atau huruf terakhirnya itu sama. Sampai sini teman-teman bisa pahami? Kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya. Teman-teman, ternyata tidak hanya rima A yang terdapat dalam puisi. Ada juga rima-rima lain loh. Kira-kira apa saja ya rima-rima tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama itu ada rima ABAB. Puisi yang berima ABAB sering juga disebut sebagai puisi berima silang karena persamaan bunyi rima terjadi secara selang-seling. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman perhatikan contoh berikut ini. Pada puisi berima ABAB, baris pertama rimanya sama dengan baris ketiga, lalu baris kedua rimanya sama dengan baris keempat. Lalu selanjutnya ada rima A, B, A.
Puisi yang berima ABBA sering juga disebut dengan puisi berima peluk, karena persamaan bunyi rima terjadi pada baris pertama dengan baris keempat, lalu baris kedua dengan baris ketiga. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman perhatikan contoh berikut ini. Untuk menentukan rima pada tiap bait puisi, teman-teman cukup melihat pada huruf terakhir yang terdapat di setiap baris. Selain kedua rima tersebut, ada lagi loh satu rima yang terdapat dalam puisi. Nah, yang terakhir adalah rima AABB. Puisi yang berima AABB sering juga disebut dengan puisi berima pasangan, karena persamaan bunyi rima terdapat di baris pertama dengan baris kedua dan baris ketiga dengan baris keempat. Silahkan perhatikan contoh berikut ini. Sampai sini teman-teman sudah paham bagaimana cara menentukan rima dan apa bedanya dari masing-masing rima tersebut? Kalau tadi kita sudah mengetahui ciri-ciri dari sebuah puisi, sekarang kita akan belajar untuk mendeskripsikan isi puisi. Sesuai dengan yang Bu Diana jelaskan di awal, bahwa di dalam sebuah puisi terdapat suatu cerita ataupun pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pendengar. Untuk mengetahui hal yang ingin disampaikan oleh penyair, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, kita perlu untuk membaca puisi dengan seksama. Setelah kita selesai membaca puisi tersebut, kemudian kita harus menuliskan hal-hal penting yang terdapat dalam puisi. Lalu selanjutnya, kita menentukan tokoh dan juga peristiwa-peristiwa penting yang terdapat dalam puisi tersebut. Dan yang terakhir, kita menuliskan kata-kata sulit dan menemukan maknanya.